Itu sebenarnya bukan untuk mereka, untuk kita juga. Nah, Periston nulis 12 kuncinya yang harus kita buka dan kita bisa miliki. Wih, saya baca ini saya kaget juga. Waktu saya baca ini, sebetulnya kalau mereka itu bertobat, otoritas kasih kepada mereka. Sekarang knowledge mereka punya. Uang mereka punya. Chemical mereka punya. Weapons mereka punya. Food industry mereka pegang. Apa yang tidak? Orang Yahudi ini hebat sekali. Tinggal satu langkah aja. Otoritas yang gak akan diberikan sebelum mereka ngaku Yesus itu Tuhan. Nah, kalau kita lihat fakta itu, kan kita sudah punya bagian. Karena kita percaya Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya waktu dia ngomong di Lukas 12 tadi, itu untuk orang Yahudi. Bapakku telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Buktinya cuma satu aja. Otoritinya itu gak dikasih. Karena tunggu mereka bertobat. Nah, untung buat mereka bertobat. Ya, saya gak akan teruskan terlalu panjang. Itu di Roma 11. Tugas kita mencari bangsa-bangsa lain. Atau baca aja lah, saya gak terangkan. Roma 11 ayat 25. Nah, ini tugas kita, ini belum selesai sampai sekarang ini, saudara. Jadi di buku ini ditulis salah satunya, kenapa orang Yahudi begitu penting soal nama? Kenapa? Lalu covenant-nya dengan Tuhan, kenapa begitu dalam? Mereka pegang. Terus diajarkan, kenapa? Mesusa, jadi ayat-ayat yang ditulis, disimpan, lalu ditempelkan di pintu. Kenapa? Dibuka di satu-satu ini. Oke, Roma 11 ayat 25, baca Inggrisnya aja langsung. For I do not desire, rather that you should be ignorant of this mystery. Mystery. As you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. Nah, tunggu dulu. Until the fullness of the Gentiles has come in. Kalau saya pakai istilah ekonomi, saya mengerti kata kuota. Nah, ini loh, misterinya di angka itu. Sampai jumlah tertentu. Ada ukuran. Sekian banyak Gentiles. Orang-orang yang bukan Yahudi, yang bukan Kristen. Itu harus masuk dalam Injil keselamatan. Nah, itu tugas kita. Baru Bapak akan selamatkan mereka. Kalau jumlah itu penuh. Kalimat pertama 26 aja. And so all Israel will be saved. Nah, so all Israel will be saved. Kapan? Tugas kita penuhi dulu kuota itu. The measurement of the Gentiles. Penuhi dulu itu. Kalau tidak, Papa nggak bisa buat apa-apa atas anaknya. Dan misterinya di angka itu. Maka itu Tuhan tidak tunjukkan berapa angkanya. Yang dia minta, kamu kerja pokoknya. Kamu kerja. Carikan orang-orang itu, kamu cari. Kalau sampai ukurannya, ya mungkin seperti apa ya, mesin apa gitu. Kok sudah jalan sini sampai tak berhenti. Nah, itu kita nggak tahu. Jangan anggap dirimu pandai gereja. Jangan sok kamu. Maaf ya, kalau kita lihat, kita sekarang sombong-sombong sebagai gereja. Merasa sudah hebat, sudah buat ini, sudah buat itu. Jangan sombong. Kamu harus cari rahasia ini. Kita ayo. Artinya apa saja yang kita buat, larikan ke Injil. Untuk orang-orang itu diselamatkan. Bukan jadi Kristen, tidak. Papa nggak minta mereka semua jadi Kristen. Kalau cuma untuk Kristenkan dunia, buat dia nggak sulit. Ada seorang pembantu dari Bandung disuruh meninggal, namanya Stefanus Damaris. Kalau cuma membuat orang jadi Kristen gampang. Tuhan iseng bumi digoyang, suruh ngaku ya. Mau Kristen nggak? Jadi semua itu. Apa susahnya? Benar nggak? Bukan itu yang dia mau. Oke. Ada mau tanya? Simpulkannya sesuatunya selesai acara ini. Seperti satu kalimat dalam hidup mana Kristen kita. Betapa banyak hal yang kita belum selesaikan di bumi. Yang terakhir, 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2. Satu-satunya tulisan ya, yang ada di seluruh dunia ini yang memberitahukan kita kondisi zaman sekarang ini. Itu cuma tulisan Paulus ini. Tidak ada tulisan buku apapun yang pernah memprediksikan bahwa tahun 2000 ini kayak apa, itu nggak ada, cuma tulisan itu. Ada judulnya di situ apa, Jonathan? Bahasa Inggrisnya ada. Perilous times and Yeah. perilous men. Perilous, oke.
Manusia akhir zaman bukan bahasa Indonesianya. Apa? Manusia akhir zaman, apa judulnya? Keadaan manusia pada akhir zaman. Oke, ayat 1 dan 2 bacakan. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Terjadi nggak tuh semua sekarang? Jelas sekali. Ini 2000 tahun yang lalu ditulis. Nah, kalau kita baca itu, mengasihi diri sendiri, cinta akan uang. Satu kata yang kita temukan dalam 2 ayat itu pada akhir zaman, begitu susah hidup. Apa yang muncul? Yang sekarang kita sering dengar. Orang ngomong apa? I don't care. Betul nggak? Dikit I don't care. I don't care. Dan itu ayatnya. Maka itu, kalau tadi Mas Yo ngomong itu betul. Lalu kita sekelompok orang di mata mereka ini orang gila ini. Kita berkata, I do care. Kan lain. Ketika semua I don't care. I do care. Katakan amin. Itu saja. Singapura itu sudah sulit memberitakan Injil. Aneh sekali negara itu. Tapi kekristenan nggak dilarang. Tapi doakan orang di rumah sakit itu sudah melanggar hukum di Singapura sekarang ini. Iya, baru tahu juga. Karena kalau bukan Kristen nggak boleh. Itu. Ya karena dia toleran ya. Oke. Akhirnya gereja sana punya hikmat. Mereka itu buat namanya suatu movement, No Jesus Evangelism. Jadi karena dilarang, ya udah. Jadi penginjilan, tapi Yesusnya nggak ada. Gimana caranya? Menarik sekali. Kan sebenarnya sudah western betul cara berpikirnya. Satu, banyak orang tua nggak diurus anak. Nah, neighborhood tadi ini orang-orang Kristen datengin. Kalau ada orang tua-tua didata di apartemen mana ada orang tua nggak ada anaknya, coba kamu datengin. Cuma datengin mau dibantu apa? Laundry, vacuum. Kalau kamu punya pet, ayo kami urus. Cuma itu saja. Wah, itu memenangkan jiwa luar biasa. Terus mereka juga nawarkan diri. Tiba-tiba harus ada yang pergi gitu. Ini semua orang Kristen sendiri jangkau. Aduh, ini gimana ya? Titip anjing gimana? Titipan kami saja. Para mendadak. Oh, ini rumah gimana? Biar kami beresin. No Jesus Evangelism itu menjangkau banyak jiwa. Jadi sebenarnya gampang sekali. Memberkati.